Order tengah malam. Malam itu, jam menunjukkan jam 1:30. Hujan baru saja reda, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Aku, Budi, masih nongkrong di markas, berharap ada orderan terakhir sebelum pulang. Biasanya jam segini sudah sepi, tapi malam ini entah kenapa perasaanku agak aneh. Ponselku bergetar, sebuah notifikasi orderan masuk. Lokasinya cukup jauh, di daerah pinggiran kota yang jarang terjangkau. Dan tujuannya adalah sebuah pemakaman umum lama. Seketika bulu kuduku merinding. Siapa juga yang mau ke pemakaman jam segini? Ambil aja, Bat. Lumayan buat nutup target, sahut Joni, teman sesama ojol yang sedang asyik ngopi. Dengan perasaan campur aduk, aku menekan tombol terima. Nama penumpang tertera Kuntilanak. Jantungku berdetak kencang. Ini pasti cuma iseng, pikirku mencoba menenangkan diri. Tapi profilnya tidak ada foto, hanya siluet hitam. Aku melaju membelah jalanan sepi. Semakin mendekat ke lokasi penjemputan, suasana semakin mencekam. Lampu jalan redup, dedaunan basah berdesir tertiup angin. Tiba di titik penjemputan, tepat di depan gang sempit yang gelap, aku melihatnya. Seorang wanita berdiri membelakangi, mengenakan kebaya putih kumal dengan rambut panjang terurai. Posturnya tinggi kurus. Dia tidak bergerak sama sekali, hanya diam mematung. Aku ragu, ingin membatalkan orderan. Tapi entah kenapa kakiku terasa kaku. Mbak Kuntilanak, tanyaku ragu, berusaha membuat suaraku senormal mungkin. Wanita itu perlahan berbalik. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung. Dan ada senyum tipis yang entah kenapa terlihat sangat menyeramkan. Dia tidak menjawab, hanya mengangguk pelan lalu naik ke boncengan. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk dari tubuhnya, meskipun dia tidak menyentuhku. Perjalanan terasa sangat panjang. Aku hanya fokus pada jalan, tidak berani melirik kaca spion. Sesekali aku mendengar suara mendesah pelan dari belakang, seperti suara tangisan tertahan. Keringat dingin mulai membasahi punggungku. Akhirnya, kami tiba di tujuan, tepat di gerbang pemakaman umum yang sudah lama tidak terawat. Bau kembang melati menyeruak kuat. Sudah sampai, Mbak, kataku, berusaha tetap tenang. Wanita itu turun tanpa kata. Dia hanya berdiri mematung di gerbang pemakaman, menatap lurus ke dalam kegelapan. Aku buru-buru menekan tombol selesaikan perjalanan. Begitu order selesai, aku langsung tancap gas sekencang-kencangnya, tidak menoleh sedikit pun ke belakang. Setibanya di rumah, aku langsung membersihkan diri dan mencoba tidur. Tapi bayangan wanita berkebaya putih itu terus menghantuiku. Malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Keesokan harinya, aku iseng menceritakan pengalamanku kepada Joni. Dia hanya tertawa dan bilang aku terlalu sering menonton film horor. Tapi aku yakin, apa yang kualami semalam itu nyata. Dan sejak malam itu, aku selalu membatalkan orderan yang masuk di atas jam 12 malam. Terutama jika tujuannya aneh-aneh, trauma itu masih melekat kuat.